gue tuh butuh keberanian datengin kalian selama ini. Dan gue tahu betapa kecewanya kalian gitu. Anak elemen kaget kali ya gue ngomong gini, tapi ya ini yang gue rasa gitu. Maksudnya gue kangen pengen satu panggung lagi gitu, main sama kalian gitu. Kalau secara musikalitas, secara personal gue nggak ada masalah sama Kita Iban. udah ketemu, udah kita maaf-maafan. Iya. Itu apakah lu nggak takut terulang gitu? Itunya terus sekarang dia minta balik. Ya kita jadi kayak trauma sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya kalau gue sampai di mana pas elemen terus gue cabut. Sebenarnya kan tadinya lagi baik-baik aja terus gue cabut ya, gitu kan. Tapi kan sebelum gue cabut tuh sebenarnya, Kalau ini dikeluarkan. tapi kan sebelumnya ada kasus-kasus Iya. berkali-kali gitu kan. Mesti dari personal gue ya, masih pingin gue pertanyakan adalah gini. Apakah effort dia untuk masuk lagi elemen, effort dia sama nggak sama gue? Seperti itu. Itu yang mungkin Malah harus lebih ya. harus lebih gitu. Ini sama nggak nih energinya itu, si Bang? Punya effort itu nggak? Punya komit yang sama nggak? Punya rasa sense of belonging dan rasa cinta yang sama terhadap elemen nggak? Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama gitaris saya Adit Elemen. Akhirnya ketemu Di podcast. dan ini ya dia lagi habis makan. Sekarang Agustusan abis makan, kena AC, Agustusan. Aduh Gusti, Tunduk pisan. Tunduk pisan anjing. Gelo. Asli ya, Agustusan ya. Indonesia ya. Aduh Gusti, tunduk pisan. ya. Oke, Dit. Ya. Ini banyak yang minta lu juga di komen-komen di DM segala macam. Karena kan cuma Didi meluki katanya. Kenapa nih? Medianya yang penuh mulu, ada coaching lah, ini lah, itu lah, klinik. Udah pas, oh gue ada klinik nih. Hah, lu buka apa? Get swab. Kayak klinik gitar. Oke, Zid. Jadi gini, Zid. Ini mungkin banyak yang pengen tahu atau gimana ya. Nah, jadi gimana sih awalnya, Sid? Nih awalnya lu kan jadi gitaris elemen gitu kan. Awalnya kan lu itu kan Arya kan. Arya nih duluan nih yang salah satu yang bentuk. Arya itu elemen. Lu tuh datang cuman nganter yang kalau lu pengen tahu nih, dia itu cuman nganter. Arya itu kan anak bontot. Gue cuma berdua. Oh iya cuma berdua ya? Cuma berdua itu. Lu sulung, dia bontot. Iya, gitu. Arya ini yang anaknya cakep, yang Manis lah. yang kayak lemah gitu kan. Orangnya baik banget. Sedangkan ini Bragaju lah, jadi dia mengawal Arya lah ke Jakarta terus untuk latihan. Waktu itu ngawal untuk rekaman. Awal rekaman, nggak langsung rekaman sih, masih latihan. Enggak, sebetulnya ya, awalnya bokap gua sih yang minta tolong, Gi. Oke. Bokap gue yang jadi ya waktu itu adek gue udah model ya. Arya udah model, terus banyak berkegiatan di Jakarta. Lu mau anak band aja? Ya, gue masih anak band nongkrong aja gitu ya. Anak band di Bogor? Bogor, nggak ke Jakarta. Nah, Arya mulai berbanyak kegiatan di Jakarta. Cuman kan, ya lu tau Arya kan ya, intinya Arya kan agak introvert, pendiam gitu ya. Mukanya tadi apa, manis gitu ya. Gitu kan? Nah, sekali waktu. Kalau dipukul juga misalnya, pak! Saking baiknya, nggak marah dia. Kejadian itu gara-gara sekali waktu dia mau ke kegiatan, waktu itu kayaknya bukan sebelum elemen deh, masih ajang-ajang aneka dulu. Dia naik kereta atau naik KRL dari Bogor ke Jakarta lah. Nah, atau mau terus ke Pasar Minggu, turun di Pasar Minggu, ternyata dia itu dipalak zaman itu. Preman. Iya, biasa dia sama preman sama di Kompas lah gitu. Nah, habis lah duitnya. Habis lah pokoknya kejadian gitu. Nah, terus akhirnya dia cerita. Nah, dari kejadian itu dia pulang, dia cerita besoknya tuh pas ada kegiatan lagi ke Jakarta, bokap gue nyuruh, maksudnya tuh temenin. Kalau gue memang dari SMA suka main ke Jakarta kemana-mana gitu ya, jadi agak ngerti misalkan ke daerah ini, gue tahu Cempaka Putih tahu. Nah, dia dapet waktu itu suruh nyobain elemen.
latihan. Lagi nyari gitaris. Adik gue kan nggak tahu daerah Cempaka Putih. Jadi, itu kan Bronx kan? Ya gitu deh, pokoknya daerah yang nggak sepopuler seperti orang. Bukan buat orang inosen lah. Iya. Kalau orang dengar Menteng mungkin ya enak, tempat tongkrongan enak, Blok M mungkin rada familiar, mana Cempaka Putih. Akhirnya bokap gue nyuruh tuh temenin adik kamu lah, mau ada apa namanya band apa gitu, katanya dia nggak nyebutin namanya gitu. Ya udah gue temenin. Ternyata ke Cempaka Putih tuh, ke studionya Mas Hari Budiman. Nah terus ya cuma latihan beberapa doang. kali? Apa cuma Iya pokoknya sekali-kalinya? tiap dia ke Jakarta. Lu pasti ikut? Cuman pas dia nyampe. Oh nggak cuma sekali doang ya? Lu terus-terusan? Tapi pas sudah nyampe studio ya dia masuk ke dalam, beraktivitas dengan kegiatannya di Elemen. Waktu itu ya gue di luar, nongkrong-nongkrong aja. Nah, nongkrong-nongkrong di luar itu akhirnya kenal yang almarhum Arai, segala macam, terus Coki, dan anak-anak studio sekitar situ. Ya udah nggak ada pikiran apa-apa juga. Cuman nganterin aja, pulang. Pokoknya naik kereta pulang, pergi. Tapi kebetulan memang lu waktu di ngeband itu memang lu gitaris? Oh iya, kalau gue ngeband kan dari SMP. Tapi gitaris? Iya. Oh iya, jadi kalau ketemu pasti ngomongin soal gitar apa gitu. Intinya tetap soal musik sih, musik gitu aja. Cuman nggak ada maksudnya gini, nggak pernah ada tawaran juga untuk ke Elemen, karena waktu itu fokusnya masih Arya. Jadi someday sekali waktu, lu tuh kan di studio yang belakang tuh, yang studio latihan itu tuh lagi kosong. Ini kita ngomongin waktu di Cempaka Putih ya? Sampai kan lu nanya kenapa bisa gabung ke Elemen ya kan? Iya. Nah, studio latihan ya? Studio latihan, bukan recording, ya? Bukan. Yang belakang lagi kosong. Adik gue lagi sama Elemen waktu itu di studio rekaman kita gitu ya. Nah, gue main gitar lah di dalam studio. Nah, dalam studio rekaman. Iya, main gitar. Pintunya sih ketutup, cuman ada kaca. Nah, mungkin pas gue lagi nyobain gitar itu kayaknya si nggak tahu Mas Hari Budiman atau si Jo yang ngeliat ya. Pokoknya salah satunya ngelihat gue lagi main gitar itu. Ya itu akhirnya gue ditawarin. Nawarinnya gimana? Mau nggak ikut gabung di Elemen? Oh iya langsung? Tapi gue nggak jawab iya. Waktu itu Arya udah jadi gitaris? Udah. Oke. Udah rekaman juga, udah mulai ngumpulin rekaman nih. Oke. Kan. Kita udah ngimpul materi ya? Cuman masih dia sendiri. Nah udah dari situ. Tapi gue nggak waktu itu. Terus lu langsung jawab apa? Mau. Ya? Nggak, karena kebetulan gue punya band. Oh iya, lu punya band ya? Punya band di Bogor ya, maksudnya. Gue harus ngobrol dulu gitu ya. Terus ya udah gue pulang, gue juga ngobrol sama bokap lah segala macam, sama nyokap gimana. Ya. Setuju dong bokap karena ada yang jagain jadinya. Kalau bokap ngambilnya itu, bokap gue berpikir adalah jadi kegiatan yang dilakukan adik gue minimal ada ya backup yang buat bikin mungkin orang tua gue tenang kayak gitu. Akhirnya terus bokap gue bilang belum tentu ada kesempatan lagi gitu. Maksudnya ada satu jalan, entah nanti ujungnya apa, tapi minimal diambil dulu lah ya, gitu. Coba dulu. Jadi ya udah waktu itu setelah berapa? Hampir semingguan deh. Gue balik lagi pas jadwal. Oke. Baru ditanya lagi, baru gue gitu gue coba gitu. Waktu itu pertama kali berarti lu ngeband sama adik kakak. Ya kan lu kan ngajarin gitar aja gue nggak pernah. Biasa ya kalau kita kan kalau sama adik kakak, lu malas banget sih sama adik gue sendiri gitu kan. Ngajarin gitar aja gue nggak pernah. Berarti gitu kan. Gue nggak tahu dia belajar gitar sama siapa. Padahal gurunya sama waktu itu, gue denger. Itu setelah dia bisa. Setelah dia bisa, baru lu suruh. Iya, itu dia ketika almarhum guru temen ada dulu gitaris gue. Iya, gitaris gue itu ternyata gurunya dia. Itu setelah dia Elemen nih. Oh, bukannya sebelumnya? Bukan, jadi setelah Arya... Tias kan, almarhum Tias. Setelah dia di Elemen, tapi gue belum. Mungkin disuruh untuk memperdalam, akhirnya dia belajar sama Tias, gitu. Gue belajar sama Tias, tapi gue belum Elemen. Oh iya, gitu. Iya. Beda zaman? Beda zaman, gitu. Oke, terus lu masuklah di Elemen. Terus sampai akhirnya gue masuk. Iya, 2000. Itu tadi gue tahu berarti 98 gue. Lu 98 ya? 98, lu masuk di 2000. Tahun 2000, iya. Waktu masuk itu siapa sih yang ngerekomendasiin gua? Kok gua tiba-tiba si Ebing, lu disuruh Elemen datang ke sana. Itu siapa sih sebenarnya? Apa lu apa Arya? Lu? Gua. Jadi lu pernah ngeliat gua di mana? Apa punya foto? Ya, zaman dulu apa kan punya foto gua? Kalau Arya kan memang kebetulan karena anaknya introvert, dia itu SD aja kan temennya dari kelas 1 sampai kelas 6 temennya cuma satu. Itu aja satu namanya Gunadi. Gue ingat. Gunadi. Gue ingat karena cuma satu, jadi gampang diingetin sama bokap. Karena dia mikirin mungkin ini Nadi itu. Jadi pas pindah ke Bogor, temen dia itu adalah jatuhan dari temen gua. Oke. Kebetulan dia masuk satu SMA yang sama gitu kan ya. Sama kita nih. Sama, satu SMA di Semarang. Dia adik kakak kelas sama Arya, sama gua kakek kelas.
Jadi temennya dia itu sebenarnya temen nongkrong gua. Oke. Jadi ya sama-sama aja. Nah terus balik tadi ke lu, tiba-tiba lu waktu itu kan si Elemen almarhum Roni kan udah Belum almarhum. ya, belum almarhum Dia tapi baru udah keluar. baru keluar. Cuman kita lagi rekaman album kedua mulai nata, cuman waktu itu butuh vokalis. Nah lagi audisi gitu, gue inget tuh udah berapa kali audisi, kayaknya udah agak give up nih, maksudnya di antara yang sudah ada bagus, cuman gue ngerasa waktu itu belum sesuai yang, kalau hati gue bilang belum sesuai dengan kebutuhan yang seperti gue bayangin untuk Elemen gitu. Okay. Nah, gue lupa waktu itu Mas Ari apa si Jo akhirnya kayaknya sudah mau, ya udah cari yang paling terbaik di antara yang udah ada gitu. Okay. Gue ingat waktu itu tiba-tiba, tunggu boleh nggak minta 1 hari lagi? Gue inget di Bogor ada cowok nyanyi, tapi gue nggak tahu namanya. Tapi menurut gue saat itu feeling gue adalah lu udah masuk kriteria yang akan dibutuhin sama Elemen. Karena dia tuh gini, dia itu sangat orangnya pengen ngeband, rasanya harus dapat ngeband. Iya gitu, sosok dan kebutuhannya sama karakternya gue ngerasa dia yang sebelum-sebelumnya ada 12 orang nih nggak belum sesuai yang gua, kalau feeling gue ya, mungkin waktu itu juga gue ngerasa solois lah gitu, gitu ya. Nah, boleh nggak? Ya udah coba. Tapi gue nggak kenal, gue bilang. Nah, gue ngeliat lu tuh ya, karena kan kalau di Bogor era dulu mah Mati. Enggak. Oh, bukan Ego Mati? Lain. Ngeband zaman kita itu kan dulu mah banyak festival band. Oh, iya, banyak event musik, nggak kayak sekarang. Maksudnya kita tuh bakal ketemu gitu yang ada audisi heula terus segala macam lah gitu. Nah, pokoknya studio kan nggak banyak juga, paling di OBS di Kemang ya pasti pernah papasan gitu. Dan kebetulan lewat Tias juga kan, gue ingat gue pernah sama Tias. Sama Coki juga pernah kan. Nah, gue ingat. Nah, terus siapa yang ingat? Gue ingat adalah Ebing. Ebing, teman kita penyiar di Bogor. Manehna kan gaul pisan ya. Ya. Cuman gue nggak tahu, gue pikir dia kenal lu, ternyata dia kenalnya ade lu. Iya, Lia. Gue hubungin. Kebetulan Ebing waktu itu lagi sering nongkrong di rumah gue. Oh, oke. Nah, gitu. Bing, lu kenal? Gue udah tahu nama lu Ferdi, cuman gue nggak tahu panggilan Ii. Iya. Lu kenal Ferdi gini? Oh, Ferdi, Ii, kata. Yang nyebut Ii itu pertama kali Ebing. Iya. Ii, kenal. Gue sih nggak punya nomornya, tapi ntar gue minta sama Lia. Ya udah itu awalnya. Datang deh ke rumah. Ebing apa? Iya, Ebing datang ke rumah, Fer. Gini, nelpon. Gini. Iya, dia datang. Oh, itu. Nah, akhirnya kita ketemu kan, yang terus kita naik kereta ya. Naik kereta ke Cempaka Putih. Nah, sebetulnya waktu lu audisi pun di saat yang lu masuk studio itu, gue kan nggak ada di dalam sebenarnya. Oh, oke. Lu pas yaudah tuh ketemu Joe yang si Didi pertama kali mukanya songong ke lu tuh. Iya. Gitu, siapa nih gitu kan. Terus lu akhirnya audisi di dalam studio. Gue mah nggak ikut ke dalam. Gue duduk di luar itu, yang bangku-bangku yang batu-batu itu tuh. Kenapa? Karena gue udah tahu bakal lu yang dipilih. Oh iya? Gue udah yakin. Udah lihat bocorannya? Oh gitu. Udah yakin, jadi maksudnya... lu tahu kebutuhan anak-anak lah. Kebutuhan gitu ya? Anak-anak, terus kebutuhan yang dimauin secara gue personal dan yang dimauin anak-anak, maksudnya seperti apa kebutuhan untuk Elemen, segala macem gitu. Nah, terus gue kan udah sering ngeliat lu ya, entah di Gumati atau jadi nggak tahu kenapa gue udah feeling aja pasti ini yang dapat, jadi gue nunggu di luar aja. Oke. Nunggu di luar gitu. Oh ya, malah gue nggak tahu lu nyanyi lagu apa di dalam. Iya. Iya. Itu awalnya. Udah nih, akhirnya kan masuk. Jalan waktu lah. Kita berjalan waktu, akhirnya dengan segala kita ya manggung. Banyak ceritanya lah. Gue nanya sama dia salah tangkap. Berapa sih? Gue nanya. Ini mau sebelum karena gue gini, gue itu manggung dibayar. Gue tuh di kafe di hari Jumat sama Sabtu ada tuh di kafe. Hari Jumat itu gue dibayar 20.000. 3 jam ya manggungnya. Hari 20.000. 20.000. 3 jam, 2 session. Hari Sabtu dibayar 25.000. Jadi gue seminggu itu dapat 45.000. Oke. Pas di Elemen gue nanya dong sama Adit nih. Itu kayaknya sebelum Elemen ya? Udah, gue udah diterima. Cuman kan kita lagi proses rekaman. Terus Toto mau dapat tour nanti. Oh iya. Gue tanya sama Adit, Dit, kira-kira kalau kita manggung tuh dapatnya berapa ya? Gitu. Dibayar berapa ya? Adit dengan polosnya ngomong apa?
Seorang 1 juta lah. 1 juta? Gue dapat biasa 45.000. 2 hari. Ini sekali manggung, Zit. Iya. Jadi udah dong, udah itu aja. Kita waktu itu belum tur. Belum. Kita manggung di Senayan. Pertama kali tuh. Ini ya, Taman Ria ya? Senayan, di PS. Di depannya. Gua kan dibayar. Oke ya guys, ya Jo kan. Kita ada manggung nih, tapi lumayan. Kita sekarang memperkenalkan vokalis baru, kita ada manggung nih. Oke ya, kita dibayar, tapi dapatnya 800.000. 800.000 ya. Gue langsung hitung 800.000 dibagi 7, seorang cepek lebih lumayan deh ya. Tapi kita cuma 5 lagu kok. Aduh 5 lagu gue bisa 3 jam. Iya. Oke. Tahunya itu seorang. Gue malah lupa itu. Tahunya itu dapat 800.000 itu seorang. Hah, gede amat. Gue langsung beli sepatu, beli baju buat panggung. Jadi gue nanya ke Adit, relate dong. Iya waktu itu aja gue 800. Oh benar nih. Jadi gue tahunya adalah kita tur 11 kota. Iya. Promo album. Berarti gue dapat 11 juta. 800 kali, minimal 800 juta lu bilang kan? Iya, 1 juta kali 11. 11 juta, gila nih. Oke ya. Pas naik ke bus, semua dikasih duit. 500.000. Wih, apaan lagi nih? Gaya. Apaan lagi nih? Udah dapat 11 juta, dikasih 500.000 lagi. Ini buat pegangan, buat jajan, buat pegangan, uang saku. Wih, gila. Terus yang 11 jutanya nanti ya terakhir. 11 juta dari mana? Karena kita ada 11 kota manggung. Promo gila. Jadi kita dapatnya berapa? Ya itu gope. 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu promo. Dit, lu gimana sih? Kata lu katanya 1 juta. Kalau manggung 1 juta. Ya kan ini promo. Astaga. Soalnya kenapa? Padahal nggak apa-apa. GoPay menurut gue udah gede. Cuman karena si Jo waktu sebelum manggung itu dia ngomong, lu punya tas nggak buat tur? Enggak. Lu mau beli tas yang bagus ya? Mau. Gue pikir mau dibeliin dong. Mau. Ini aja nih ya. 350.000 buat gue mahal dong. Ini mau nggak? Oh boleh, makasih Jo. Dipotong dari 500. Sisa 150. Udah nih. Akhirnya meledak. Selesai. Wah kita happy lah ya. Happy kita jadi band papan atas lah. Pada saat itu kita Sila Dewa. Udah. Ya kan? Jadi band terbaik pada saat itu 3. Akhirnya lo mengundurkan diri. Oh iya. Nah itu salah satu kenapa lo mengundurkan diri. 2008 ya. 2000. Itu tahun 2008, tahun kemudian Adit mengundurkan diri. Dan lu lewat SMS, terus terang kita nggak ada yang balas lu. Iya. Karena kita syok dan gila nih anak nih ngundurin dirinya. Saat itu SMS ya, belum BBM. Pak. SMS. SMS dan nggak ada. Guys kumpul yuk gini. Enggak. Lu tau SMS. Apa yang bikin lu keluar dan lu kenapa nggak ngomong? Iya, salah satunya mungkin waktu itu kita umur masih ya masih muda. 20-an sekian, 25 sekian ya. Mungkin kalau kita ngomong garis besar adalah mentalitas gue juga waktu itu belum terbentuk secara maksimal gitu ya. Di tengah mungkin waktu itu kita agak jenuh dengan segala drama kita namanya anak band gitu ya. Pengambilan keputusan atas emosional itu kadang-kadang jadi lebih ini maksudnya lebih dominan dibanding kita berpikir bijak. Yeah. Kedua waktu itu mungkin salah satunya juga ada jenuh ya. Terus karena kita panggungnya hampir setiap hari. Belum di tengah-tengah kita harus rekaman lagi yang album selanjutnya segala macam. Nah terus secara mentalitas belum terlalu bijak. Makanya gue bilang yang bisa gue sharing sekarang ini sama teman-teman yang sekarang kan mungkin kalau band sekarang kan mungkin jarang yang ngalamin kayak kita yang namanya tour naik bis 10 kota. Nah, ada sekarang retail. Anjing retail. Retail sekarang tuh jadi sini besoknya pulang lagi sini. Iya gitu atau kan. hanya per weekend gitu kan istilahnya kayak gitu. Kalau kita kan dulu paket Jawa Barat selesaiin semua. Jawa Tengah selesai sampai Bali sampai Sulawesi selesai semua. Jadi kita kan pulangnya bisa 2 bulan, sebulan gitu. Naik darat. Nah, akhirnya gue bilang sesuatu yang mahal itu malah sebetulnya didapat pada tour. Kenapa? Karena gue ngerasain akhirnya mentalitas gue itu teruji atau akhirnya bisa ngambil keputusan salah yang benar bisa belajar dari itu adalah saat itu
kita intinya waktu itu kita dapat uang lah, make it money-nya gampang, lumayan, ya kan. Mental umur masih 20-an, kita ngerasa lagi jadi dunia dalam genggaman gitu kan. Apapun yang dipegang jadi emas. Gitu. Terus kedua, tingkat jenuh, egonya masih tinggi, mentalitasnya juga masih belum stabil. Terus mungkin juga kita masih mudah untuk terpengaruh kiri dan kanan. Yang akhirnya mungkin saat itu gue ngerasa gue mengambil keputusan yang tepat pada saat itu untuk. Iya, jadi emosional dan tingkat ini nggak balance gitu. Jadi nah itulah faktornya. Jadi lu sebenarnya have no problem with anak-anak. Nggak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada yang wah gue nggak suka sama dia nih, gue nggak suka sama ini. Nggak ada. Karena ya begitu aja gitu. Jadi tiba-tiba lu gue mau coba yang lain dadah semuanya gitu. Iya, jadi kadang-kadang gini, rasa bersyukurnya bahwa untuk sampai ke titik itu tuh mestinya gue lebih bersyukur bahwa itu nggak semua orang bisa mendapat seperti itu gitu ya. Dulu nggak tahu lo, nggak kepikir ke situ gitu, bahwa apa yang gue dapat saat itu adalah masih jadi mimpi jutaan anak band gitu ya. Cuman mungkin karena faktor waktu itu ya mungkin gue belum terlalu wise ya, akhirnya gue kebawa juga gitu. Jadi banyak faktor ya, gue bilang tadi semakin luas circle kita, semakin tinggi tingkat sosialisasi kita, tapi kalau pada saat mentalitas kita belum bisa sestabil itu mentalnya, kadang-kadang kita ngambil sebuah keputusan yang dibilang salah enggak, karena kan kalau maksudnya gini, nggak bijak aja menurut gue. Salah benar itu relatif ya, gitu ya. Tapi nggak bijak ya. Nggak bijak aja. Oke. Sekarang begitu lu abis waktu itu, lu kan lumayan kan waktu itu Jimu ya, bikin Jimu. Iya, itu setelah... Lu berarti ego lu pengen bikin band rock pada saat itu. Kebenaran waktu itu bareng sama ketemu siapa ya? Ketemu Riko. Ya Riko. Ini berarti si Riko ini pengacau ya? Ketemu Riko, terus ketemu Alex Kuple yang kebetulan mungkin waktu itu kita lagi punya satu visi yang sama. Atau excited yang sama mungkin. Lebih ke referensi musiknya sama, musiknya sama. Akhirnya mencoba ke sana gitu. Tapi ternyata memang mau mulai sesuatu itu kan mulai dari nol tidak segampang. Jadi gini, maksud menurut gue gini, sesuatu bisa jadi meledak atau jadi sukses itu kadang-kadang selain memang ada proses panjang, ada luck. Okay. Banyak band bagus, musisi bagus, tapi mungkin belum tentu semua lucknya sama. Nah, buat gue kan Elemen juga mendapat satu luck yang dengan jalan apapun ada lucknya sehingga ada di titik itu, dan ternyata pada saat memulai baru lagi kalau nggak ada lucknya susah. Nah ya, lu waktu itu lagi. Mau keluar itu lu discuss sebelumnya nggak sih? Kan kalau sama kita nggak, tiba-tiba lu ngomong kan. Iya discuss sama siapa? Sama Arya maksudnya, kan ada Arya di situ. Tunggu, itu tahun berapa ya? 2008 ya? 2008 enggak discuss. Enggak juga. Enggak. Jadi Arya tuh sama-sama kaget bareng sama gue. Iya. Ini prank yang bertahun-tahun. Enggak, kayaknya. Soalnya jujur waktu itu malah sebetulnya pas Elemen yang terakhir, gua itu sebenarnya bukan orang yang dekat banget sama Arya. Maksudnya everyday, walaupun dulu dari SMA SMP misalkan serumah, tapi apakah tiap hari mainnya bareng atau enggak juga. Sampai termasuk di including di Elemen, lu mana pernah lihat gue sekamar sama Arya? Iya, nggak pernah dia. Dia pasti sekamar sama kru. Sama Dies, atau pernah sama Ibang pernah. Iya, pokoknya Ibang. Gitulah ya. Nggak pernah sama Arya, kenapa tuh? Nggak peluk-pelukan gitu kalau kan adik kakak. Nggak tahu, gue nggak. Emang secara ini sebetulnya, kalau mau ngomong jujur sebenarnya gue sama Arya itu baru dapat chemistry yang lebih baik gitu, justru setelah yang Elemen reunian. Oke. Sampai sekarang gitu. Jadi ada komunikasi yang incas, apalagi sekarang kan orang tua gue udah nggak ada gitu. Iya, jadi ada jadi psikologis. Kalau dulu nggak sedekat ini. Oke. Gitu. Pada saat itu lu kan di Jimu. Lu boro-boro mikirin kita ya. Pada saat itu lu terus aja di Jimu. Di masa itu pernah nggak lu menyesal bahwa aduh kenapa gue ninggalin Elemennya? Pernah nggak? Sebelum kita ketemu lagi. Mungkin bukan di tahun, kan gue resign 2008 ya. Di tahun berapa lu pernah ngerasain itu nggak gitu? Sebenarnya pas mulai, pernah kita ketemuan yang pas cuma sekali tuh waktu itu mana? Di Citos ya? Itu tahun berapa ya? Oh itu udah 2012. Iya. Ya cuma nongkrong doang, ngopi doang, sekali doang malam-malam itu doang.
Iya, itu gue ngerasa oh itu ada vibe yang baru gue tuh kayak ditarik gitu flashbacknya gitu. Mungkin dari 2008 sampai 2012 itu adalah fase di mana gue akhirnya mencoba banyak berkelana tanda kutip gitu ya, mencoba banyak ini. Pada saat 2012 kita ketemu yang ngopi bareng-bareng tuh malam-malam tuh, itu tuh gue baru ngerasa ada sesuatu yang memang band itu bukan cuman sekedar masalah jago atau bisa atau sama-sama, tapi menurut gue band itu sejumlah orang yang dipertemukan Tuhan untuk menjadi sesuatu, untuk saling backup, untuk saling menutupi, untuk itu sinergi. Jadi, nah pas 2012 itu gue baru nangkap energi itu tuh yang baru kayak terpikir, wah ini anak-anak ini gimana ya gitu. Maksudnya, ya mungkin fase itu setelah 2008 ke 2012, ego gue juga sudah mulai turun. Gue juga mulai banyak berkelana dan bertemu lebih banyak orang gitu, sehingga gue bisa banyak belajar. Nah, baru gue mulai memikirkan sesuatu hal yang akhirnya bukan ke diri gue tapi ke orang lain. Orang lain tuh sebenarnya rasanya gimana sih kayak gitu. Jadi sebenarnya di situ. Dan gue ngerasa bahwa ternyata bukan bikin band itu bukan masalah jago atau tidak jago atau punya referensi atau selera yang sama, tapi punya band itu memang nggak ada sekolahannya untuk bisa jadi kompak gitu ya. Nah itu gue baru rasain di 2012 yang gue lebih rasa empati mikir ke orang tuh kayak gitu. Oke. Baru mendapatkan rasa itu, merasa oh ternyata ada sesuatu yang gue pikirin kok. Oke. Ada nggak titik lu menyesal dan wah sampai akhirnya membuat satu keputusan, kenapa sih gue sampai keluar dari Elemen? Kalau terus yang akhirnya udah kepikiran terus. Menyesal itu sebenarnya karena kita pengennya lu menyesal. Jadi gue nanya terus. Sebetulnya pas era masuk pergeseran antara udah masuk era digital, maksudnya mulai ada namanya YouTube dan sosial media. Iya, 2013-an kan? Itu kayaknya nggak 2014 ya, 14-15. Dimana gue ngeliat, gue mulai eranya bukan itu, maksud lu mungkin udah mulai ada digital yang Instagram. Iya, gitu ya, orang akhirnya ngeliat, which is, gue, apa yang tertampil di sosial media, nah saat itu gue lagi buka warung. Dan gue mulai ketemu banyak orang yang, ini orang pada sombong-sombong banget ya dalam hati gue gitu ya, maksudnya banyak anak-anak yang istilahnya. Emang lu banyak ketemu orang sombong ya? Oh banyak sih. Sesombong apa? Maksudnya kok bisa lu ngomong dia sombong? Logai lah. Logai itu ini ya, loba gaya. Maksudnya gini, gue banyak ketemu orang yang I know him before gitu ya, terus tiba-tiba mungkin dia dapat satu jalan baik, terus tiba-tiba jadi something gitu ya. Anjing mulai bagaya sih, saja kurang tuh gayanya beda maksudnya. Maksudnya gini, gue apa yang lu dapetin sekarang itu belum lebih dari 1/4 apa yang pernah gue rasain gitu. Maksudnya gue lebih mau ngingetin, please stay on earth, down to earth. Tetap kenapa? Kalau kaki lu tetap di ini, karena perjalanan lu masih panjang. Kenapa? Tapi gue nggak punya bukti nih. Gue nggak punya bukti digital bahwa apa yang kita pernah lewatin itu belum seberapa yang dia lewatin. Nah, itu gue baru ngerasa, berarti gue perjalanan gue tuh udah jauh ya. Jadi kayak ibarat rumah, kita kadang-kadang tinggal di rumah ini, kita nggak sadar sebetulnya rumah kita ini, kita nganggap rumah kita biasa. Aduh, rumah gue banyak banget ya kekurangannya gini-gini. Padahal di luar sana banyak. Maksudnya pada saat kita keluar dari rumah, kita baru ngerti ternyata rumah kita tuh masih lebih baik kadang-kadang dibanding banyak orang yang rumahnya lebih kurang dari kita atau lebih sederhana dari kita. Nah, itu gue ngerasa bahwa ternyata yang gue capek itu selama sekian tahun dari sampai 2008 itu panjang, dan gue ngerasa damn, sampai hari ini aja wah, padahal gue udah jadi tukang masak gitu ya. Untuk beberapa orang masih ngehnya adalah gue sebagai Adit Elemen. Dan itu tidak, buat gue itu gift dan harusnya disyukuri. Dan setiap dia ngomong, Adit Elemen gimana kabarnya? Iya, itu hurt gak lu? Hurt, maksudnya gini, untuk bisa jadi sebuah yang diingat orang, itu kan kadang-kadang bukan karena kita yang buat ya, itu udah jalan Tuhan aja gitu. Nah, sakitnya gue adalah gini, maksudnya hurtnya adalah
Satu, pertama ternyata gue nggak bersyukuri Tuhan dengan apa yang udah gue dapet. Kedua, ternyata nggak semua itu semudah itu gitu. Jadi mestinya gue bisa lebih. Lu pernah bilang bahwa elemen memang mengangkat harkat martabat. Beda banget pada saat orang mengenal gue dengan elemen atau orang tanpa elemen. Yes. Itu beda. Beda. Respect. Kita nggak usah ngomong yang teman atau orang yang nggak kenal deh. Lingkungan paling dekat aja kadang saudara atau apa itu beda. Karena kenapa gue bisa ngomong? Karena gue merasakan pada saat gue impact langsung. Berasa banget. Jadi Adit itu pernah di titik yang sampai susah sekali. Betul? Iya. Di 2015 yang gue pernah sampai mau bunuh diri. Iya, itu November 2015. Nah, itu sebetulnya lebih dunia sebenarnya baik-baik aja. Guanya yang tidak baik. Karena tadi mentalitas kita yang dihantam sampai akhirnya karena gue merasakan ternyata sebuah pencapaian yang akhirnya menjadi sebuah bendera gitu buat kita itu sangat mempengaruhi pada saat kita crash landing dan sudah bukan Kenapa lu nggak ngomong aja sama elemen gue minta maaf lu balik lagi dong. Kenapa? Terlalu besar gengsi lu? Atau lu merasa diri lu terlalu salah? Waktu itu kan gue tidak mendengar sama sekali tentang kegiatan elemen karena adik gue juga nggak pernah menceritakan. Okay. Gue sih pasti sering ketemu sama Arya kalau lebaran segala macam. Nggak ngomongin elemen. Ya. Terus. Dan Arya sendiri juga waktu itu seperti tidak membuka sesuatu hal yang bercerita tentang elemen, enggak gitu aja. Jadi mungkin maksudnya gini ya, masing-masing kita lanjutin hidup aja gitu waktu itu. Gitu. Sampai akhirnya lu masuk lagi di elemen. Nah, reuni kita. Ya, 2017. Pada saat gua kabarin yang gue bilang, Dit, ayo dong kita kumpul-kumpul lagi. Padahal gue sebenarnya salah transfer. Ya, itu ada di sebelumnya lah ceritanya. Ya, salah transfer dan sebenarnya gue juga nggak tahu juga bakal mau ngumpulin anak-anak ini karena konfliknya terlalu besar. Dan satu pertanyaan gue, itu kan udah tahunan lama, kok lu masih megang nomor gue ya? Enggak, gue nggak megang nomor lo. Nomor ini rekening. Kan itu data ada ya, data kan ada yang bekas kita transfer kan kita pasti terdaftar semua kan. Oh iya. Terdaftar. Walaupun itu udah lama banget gitu. Tapi kan terdaftar. Ya kebetulan lu belum ganti nomor rekening. Iya memang belum ganti ya. Pada saat itu, gue juga memikirkan untuk. Tapi nomor WA gue nggak ada. Nggak ada. Gue minta ke Arya. Arya kasih gue. Itu setelah transfer. Setelah transfer. Nah, gue minta gimana sama lu? Masa gue bilang, Dit, kita kan lagi konfliknya lagi berat. Gue nggak suka sama Dit langsung keluar begitu aja. Lucky juga di satu sisi udah nggak ini kan, nggak nyambung. Akhirnya kontak, kita ketemu. Akhirnya gue ngomong, lu balikin lagi duitnya. Udahlah. Tapi emang lu mau transfer sama orang yang namanya Adit? Adit juga. Bener. Adit yang suka cewek-cewek di Instagram yang, kalau punya Vario namanya. Bukan ya. Buat Adit. bukan ya. Begitu lu ada waktu abis gue telepon itu, apa yang ada di kepala lo? Walaupun lu akhirnya transfer, tapi kan kita kumpul-kumpul kan gue ngomong begitu. Gue yang pertama, gue bukan mikir elemen, maksudnya ini lucu banget sih tiba-tiba ada salah transfer terus lu yang nelpon gitu, apa gitu ya. Tapi karena waktu itu juga gue pas lu telepon dan WA itu gue lagi masak lagi di warung gitu ya. Udah cuman aneh gitu, apa sih maksud gue tumbenan gitu, apa beneran salah transfer. Tapi ini lucu lah pokoknya, gue bilang ini aneh nih gue bilang, tapi nggak gue ambil terlalu dalam lah. Sampai akhirnya lu ngajak ketemuan lagi seminggu atau 2 minggu setelah itu ya itu aja. Dan waktu lu diajak ke reunian, lu seneng nggak tuh waktu itu? Apa lu menganggap ini cuma sebentar? Reunian apa yang pas ketemuan di ini, kita ketemuan di pertama kali yang ada ketemu Lucky yang sama Ibang segala macam kan? Yang di PIM kan? Iya. Kita belum ngomong reunian. Ada dong di situ. Wah, lu bilangnya ke gua waktu itu cuma ngopi-ngopi ngumpul aja. Ngumpul dan jarak kurang lebih sebulan setelah itu baru kita main coba di Hard Rock. Ya tapi kan pas hari itu gue bilang kita reunian aja yuk gitu. Iya kan, pas di situ. Pas di ngopi-ngopi ya? Iya. Iya. Reunian buat nostalgia maksudnya. Iya, buat nostalgia ya. Ya seneng dalam arti lu hoping nggak ada hoping bahwa mudah-mudahan gue bisa balik lagi gitu. Gua kalau jujur pada saat itu yang lebih blessnya adalah
gue bisa ketemu anak-anak yang termasuk Lucky. Gue kan terakhir ketemu Lucky kan 2004 atau 2005 ya. Terus kedua waktu itu belum. Nah mungkin karena gue waktu itu masih ada impact fase di mana gue lagi yang crash landing parah, dan kemudian terus gue ada fase yang sampai mau bunuh diri. Pada saat ada mulai sedikit pergerakan semesta untuk tiba-tiba ada pintu kebuka di elemen ketemu, terus lo menawarkan reunian, logika gue masih lebih dominan dalam arti don't expect too much lah. seneng, bersyukur ya, tapi gue takut kalau gue terlalu berekspektasi too much sehingga jadi nanti mengecewakan gitu. Lagi jadi lebih berusaha lagi lebih bijak untuk nanggepin sesuatu gitu kan. Tapi senang. Kenapa? Karena memang bagaimanapun ternyata adalah sampai di mana fase gue bukan elemen, orang tetap ngehnya gue adalah gitaris elemen, dan ternyata gue menyadari bahwa apa yang sudah dibuat oleh elemen itu kasarnya sudah terlalu menancapkan memori di banyak orang gitu, dalam hidup banyak orang, dan buat gue itu luar biasa gitu. Jadi pada saat, dan nggak semua orang akan mendapat gift itu gitu. Kita ada di titik itu. Nah, pada saat ngumpul ya gue seneng gitu. Tapi lagi masih balance karena gue abis yang gitu. Jadi secukupnya dulu. Tapi berharap bahwa ada sesuatu yang baik di depan. Berharap. Pasti. Nah itu aja. Lu menganggap, kapan lu menganggap itu adalah kesempatan kedua yang Allah kasih? Kalau yang waktu di Hard Rock malah belum. Karena buat gue Hard Rock itu. Iya. Makanya kita nganggap waktu itu cuma manggung dan penuh sekali. Iya, penuh sekali. Gua nganggap melewati pecahin rekor. Iya, di waktu itu di Hard Rock rame banget. Terus langsung dapat panggung lagi. Panggung sampai tahun baru. Tahun baru yang di outdoor, iya itu. Sejak kapan lu merasa this is my second chance? Second chance-nya mungkin lebih 2018 awal ya. Setelah kita ngelewatin beberapa panggung, ternyata tetap setelah gue berkelana banyak hal gitu, sehingga akhirnya gue baru ngerasa ternyata memang energi gue, tempat gue adalah dapetnya di elemen. Ada energi yang memang setelah gue dari 2008 sampai 2017 itu ketemu, berapa tahun itu gue kemacam-macam, tapi tetap ternyata energi itu memang gue dapetnya adalah di sini gitu. Dimana apa yang bisa dengan energi kita buat dasar elemen buat itu, gue ngerasa ini memang tempatnya di sini gitu. Nah itulah momennya di 2017 akhir kayaknya deh. Pas abis mau tahun baru itu, terus tahun baru akhirnya mikir apa ya maksudnya, wah emang di sini kayaknya. Terus gue juga akhirnya mulai banyak ketemu orang yang beberapa sudah mulai ngeh waktu itu elemen Modern Reunion. Beberapa orang bilang yang ya memang energi itu yang nggak bisa dibalikin. Kayak mungkin banyak orang yang lebih jago dari gua, lebih hebat dari gua secara main gitar, tapi elemen ya harus ada lu, harus ada Arya, harus ada Ferdi, harus ada Didi. Di mana saat itu ketemu ada Lucky, Fajar, ada 7 orang ini gitu yang Ibang. Pada saat bunyinya masing-masing punya kemampuan, punya kekurangan, tapi pada saat 7 ini bertemu bunyinya itu begitu tuh, bang, elemen gitu. Nah itu. Ya gitu. Biar jelek ya itulah elemen. Iya gitu, energi. Ya itu definisi sebuah band yang sebenarnya menurut gue tuh. Berarti lu menemukan this is my second chance itu pas 2018 setelah kita tahun baru ya. Berarti ini salah satu yang membuat elemen reunion itu it's work, itu salah satunya dulu gue bikin bareng itu Raffi mensupport ya. Itu di 2018 ya? 2018. Iya. Raffi support lagu yang kita bikin itu pertama singlenya Kuhidup Karena Cintamu. Yang buat hadiahnya Baim, Merit. Itu disambut sama Raffi dan kita akhirnya dikontrak sama Rans Music, which is gue juga sama Raffi. Dan itu di situ kita naik terus kan. Yeah. Thank you A.A. Raffi. Mama Gigi. Teteh Gigi. Nah itu sampai seperti itu. Berarti lu pada saat itu lu menganggap adalah ini kesempatan kedua gua yang nggak mau gua sia-siakan. Oh iya jelas. Jadi balik lagi 2018 mungkin sudah di fase gue lagi mulai menstabilkan diri secara mental, secara psikologis, secara lain-lain. Terus elemen dapat impact, ternyata impactnya yang di luar dugaan. Ternyata setelah ngumpul lagi seperti itu, gue akhirnya berpikirnya lebih
ini kayak jalan baik buat banyak hal. Tidak hanya ke gua, tapi juga ke banyak orang. Nah, kan akhirnya gue juga berempati dengan maksudnya sisi kiri kanan gitu ya. Termasuk anak-anak elemen. Ya gue bilang sama Tuhan, kalau memang ini jalannya baik, tolong kasih jalan yang benar. Maksudnya jalan yang baik ke depannya. Pada saat itu, elemen reunion itu adalah project. Yes. Karena ada elemen reunion dan ada elemen. Right? Elemen yang berempat kita masih jalan terus. Manggung dengan additional ya? Dengan additional. Gua, Arya, Didi, Fajar. Berempat. Kita ada panggungnya. Ada elemen reunion juga. Ya kan? Ya. Kita bikin begitu terus. Manajemennya kita beda ya? Ya, dibedain. Dan pada saat itu, akhirnya di 2020 ya. Pas pandemi Jadi ya? pada saat itu kan lu belum tahu lu akan jadi elemen lagi apa enggak? Belum. Karena this is project. 2020 pas pandemik, waktu itu PIM-Pro-nya gue ya. Gue itu adalah PIC-nya di project. Gue yang bikin project elemen reunion. Pada saat 2020, gue merasakan di situ, Dit. I'm happy when you guys In here, ya. Gua sama Lucky ya waktu itu berarti. Lu Lucky, sama Ibang kan? Ibang juga kan? Oh iya. Itu 2019 berarti? Enggak, 2020. 20. Kan waktu itu masih project. 2020 Pandemi? Iya pandemi. Ya. Kan ada pandemi sampai akhir kan? Iya. Di 2020. Oh iya, yang akhirnya kita rekaman New World ya. Gue bikin New World. Kan. Di situ gue nyatakan bahwa kalian semua gimana kalau misalnya gue jadiin lagi semua elemen. Apa yang lo rasain pada saat itu? Begitu lo menjadi bukan proyekan lagi. Lo mendapatkan kesempatan kedua itu konkret nggak di situ? Oh iya, jelas. Yang jelas gue lebih bersyukur dengan semuanya gitu. Maksudnya memang mungkin Tuhan mau gue untuk dihantam banyak hal ke kiri kanan supaya gue tahu banyak hal, sehingga pada saat di titik tadi 2017, 18 sehingga terus 2020 buat gue pada saat diajak in lagi secara resmi, akhirnya kita ngerubah jadi elemen doang ya, nggak ada reunion. Itu jadi kayak dimana secara mental gue juga udah siap untuk lebih bersyukur akan segala sesuatunya gitu. Jadi padahal lu pernah melakukan kesalahan iya, ya? Iya, sama elemen ya? Oh iya, ya, okay. Maksudnya jadi dari situ baru bersyukur bahwa rumah yang sebenarnya adalah di mana bisa nerima kita apa adanya dan kita bisa ngasih energi yang baik, dan ternyata energi itu bisa jadi sesuatu yang lebih besar pada saat ketemu energi yang lain. Dan buat gue pada saat dari yang elemen balikan lagi gitu. Jadi buat gue itu ya gue bersyukur lah, seneng banget gue. Lu akan mempertahankan itu nggak? Oh iya. Oke. Akhirnya kita terus berjalan gitu kan. Ibang dikeluarkan. Oh iya, ya? Iya. Didi dikeluarin, ya Didi mengeluarkan Ibang lah. Iya, karena satu. Ya ada satu dan lain hal. Ya. Kita kemarin. Padahal kita lagi semangatnya itu ya. Semangatnya. Dan itu kita lagi bikin gimana caranya Ibang naik pada saat itu ya. Iya. Jadi kita kan label waktu pada saat itu pengennya lagu gua waktu itu ya. Oh iya. Waktu itu kita masih di MD ya? Enggak. Aquarius ya? Aquarius apa Sony? Lupa gue. Pokoknya kita pengennya mau naikin Ibang, lagunya Ibang. Oh iya. Tapi label mintanya lagu gua, milih lagu gua. Kita akhirnya label bilang, kalau mau tetap lagu Ibang, gua nggak mau biayain si launchingnya. Tapi kalau lagunya Ferdi, gua biayain. Akhirnya kita sepakat dengan nggak usah, kita pengen lagu Ibang. Ya udah kita biayain sendiri, jadi kita bikin sendiri, dan akhirnya di situ konfliknya. Begitu itu ternyata Ibang nggak datang, Didi kesel dengan segala yang kita lakukan, akhirnya udah. Nah, kita kan udah sama-sama nih ngelihat kemarin kan, lo lihat kan Ibang kontennya. Oh iya. Ya. Iya. Ibang itu dia. Pengen balik lagi ke elemen dengan segala yang dia sudah lakukan. Ini gimana, Dit? Lu menganggap itu atau menanggapi atau mereaksi dengan itu gimana? Yang pertama gini, memang setelah perjalanan panjang kita akhirnya setiap anak juga pasti punya kekurangan, punya kesalahan, dan akhirnya
jalan. Cuma kan cerita gua Lucky bisa akhirnya balik lagi ke Elemen dengan Ibang sekarang minta balik. Ini background story-nya beda nih. Background story kalau yang gua karena lu salah transfer kayak jalan Tuhan sampai akhirnya ketemu ini dan kita coba jalan bareng sampai berapa sampai akhirnya di 2020 akhirnya ngerasa emang energinya harus sama baru bisa balik lagi. Nah, kalau secara musikalitas, secara personal gue nggak ada masalah sama Ibang. Kita udah ketemu, udah kita maaf-maafan. Iya. Ya, Ibang udah kemarin ini udah datang, kita udah minta ketemu dan dia minta dan kita marahin juga. Akhirnya kita udah biasa lagi, udah maaf. Bukan marahin kayak bocah ya, tapi lebih menegur. Ya gitulah. Secara personal tidak ada masalah. Apalagi secara musikalitas, gue sangat mengakui bahwa Ibang adalah salah satu color yang dipunya Elemen. Oke. Ya. Nah, tapi yang menjadi masih sedikit tanda kutip adalah ini kan dia minta balik nih. Ya, gue nggak tahu sih story waktu gue lagi nggak ada di Elemen, ada story apa antara Elemen dengan Ibang gitu. Tapi yang gue punya pegangan adalah sebetulnya pada saat gue masih di Elemen, Ibang juga sering bermasalah. Ada beberapa kali lah sempat bermasalah. Terus akhirnya kemarin gue dengar ada beberapa ternyata kejadian yang pada saat lagi nggak ada gue, belum ada Lucky sama gue lagi, Ibang. Itu apakah lu nggak takut terulang gitu? Itunya terus sekarang dia minta balik. Kalau pas kondisi gue atau Lucky sampai akhirnya lu salah transfer, ini backgroundnya masing-masing tempatnya beda sampai akhirnya ada fase di mana lu salah transfer dan ngajak ketemuan dan kita coba jalan sampai akhirnya ya tadi lu nanya apakah lu senang, bersyukur ternyata energi itu memang rumah gue di Elemen. Tapi sampai akhirnya lu ngajak lagi bahwa gue Lucky is a member bukan lagi project, itu kan fasenya panjang nih. Dan sampai akhirnya lu yang menawarkan, beda kalau ini Ibang yang minta. Nah, dan sebelumnya ada story-story panjang nih Ibang nih. Nah, itu mungkin yang harusnya kita gimana ya, gue masih tapi kalau personal gue nggak ada masalah. Secara musikalitas nggak ada masalah. Gue juga nggak ada masalah secara personal karena kita udah maaf-maafan. Mungkin kalau kita ngomong 5 tahun yang lalu pada saat dia balik lagi bulan depan, gue maki. Ibaratnya, Iya. apaan lu? Iya. Ya kan, Iya. ini ya nggak tahu sih. Gue juga sama, gue ngomongnya juga gue nggak bisa jawab. Cuma maksudnya kalau lu nih menanggapi itu akhirnya jadi ya kita jadi kayak trauma sih sebenarnya. Trauma akan begitu lagi apa enggak ya, maksudnya gitu kan? Iya. Kan mungkin kalau gue nggak tahu ya kalau gue sampai di mana pas Elemen terus gue cabut. Sebenarnya kan tadinya lagi baik-baik aja terus gue cabut ya, gitu kan. Tapi kan sebelum gue cabut tuh sebenarnya kalau ini dikeluarkan. Siapa? Ibang kan dikeluarkan. Iya, tapi kan sebelumnya ada kasus-kasus berkali-kali gitu kan. Itunya, jadi ada PR-nya. Ini bisa nggak gitu itunya. Tapi kalau personal gue nggak masalah. Kalau personal tidak ada, sudah no hard feeling gitu istilahnya. Sama memaafkan ya, namanya sama-sama dewasa. Terus kedua, musikalitas gue sangat suka dengan musikalitasnya Ibang. Bagaimanapun salah satu karakter Elemen yang bisa terbentuk sekarang orang banyak kenal itu adalah touch-nya dia ada lah gitu, touch bass-nya dia. Dan sejarahnya pasti. Wah iya, dia lebih duluan dari gua gitu istilahnya. Lebih duluan dari gua. Apalagi gua paling buncit. Duluan dari gua. Dia juga punya story yang panjang dengan Elemen gitu. Tinggal gua tergantung nanti lihat aja. Tapi kalau lu pribadi kalau ditanya gini, ini sekarang ya. Nah, Ibang mau balik lagi gimana? Jangan gua doang dong yang pusing. as a friend ya, as a friend. Nggak as a friend. As a friend kita udah aman. Aman. Udah, dia udah minta maaf. Dia mau balik lagi ke Elemen. Dia minta balik lagi ke Elemen. Bukan mau balik lagi, minta. Lu nanti lu lihat lagi videonya deh. Coba ya. Gue nunggu respon yang lain deh. Gua karena Ibang ini punya case yang unik buat gue. Okay. Unik. Tapi kan lu pernah ngerasain, kan tadi lu bilang
second chance. Second chance itu harus. Setiap manusia Tuhan pasti namanya Tuhan ngasih second chance itu wajib gitu ya. Nah sekarang ini kalau kita kata Ibang bilang ini second chance gimana? Ya. Hati pingin bilangnya iya gitu, hati pingin bilangnya iya, tapi gue ada takut. Bener, gue selalu percaya energinya mestinya baik ya, harusnya energinya baik. Tapi gue masih ada ketakutan besar. Masih ada ketakutan besar, gitu. Karena ada beberapa kali kejadian itu tadi gitu. Sampai ternyata setelah gue nggak ada, gue juga denger ternyata dia masih beberapa kali gitu ya. Mestinya yang berempat menurut gue yang lebih dominan. Lu mau lempar. Oh, pinter. Mestinya lu, Didi, Arya, Fajar. Itu dulu waktu reunian. Kalau sekarang kan udah semua, kan udah elemen. Iya. Hati sih pingin. Oke. Hati pingin. Karena gimana pun juga puzzle kelengkapan elemen menurut gue puzzle yang kurang adalah Ibang. Tapi ya itu tadi. Itu tadi. Itu sama aja sama gue. Jadi kalau ditanya, abis gue gini, kalau gue bilang langsung, gue maunya gak masalah, oke. Cuman dia beda kondisinya sama gue waktu cabut dari elemennya beda gitu. Dia ada case yang berapa kali yang sehingga buka tutup dan terulang lagi gitu. Kalau gue kan udah, habis itu terus tiba-tiba dapat jalan dari lu, terus udah gitu. Sama kayak Lucky juga sebetulnya kan, habis itu nggak ada kasus apa-apa lagi gitu. Kalau hati mau pengen lah, gitu. Gimana pun histori panjangnya mulai dari dia juga. Gue juga sebenarnya gini sih, gue pas dia ngomong gitu, gue baliknya gini. Ya lu tau lah, tiba-tiba Ibang suka ngedatengin kita di tempat latihan. Iya benar. Tiba-tiba kita manggung, toto dia nongol. Ya, kita setelah dia minta maaf ya jadi temen aja. Iya temen aja, dia kan mau datang juga nggak apa-apa. Cuman, gue jadi mikir gitu. Ya Ibang, ini maksudnya apa ya gitu? Maksudnya si Ibang nih datang ngarep, apa udah berasa? Jadi gitu ngerti loh. Iya. Apa dia udah berasa diterima? Gue jadi kan takut nih, gimana ya gitu. Iya. Jadi gue juga nggak pernah menanggapi yang lain-lain. Malah pernah gue pas abis dia ngomong ini gue tanya gitu, Bang, ini kita udah baik-baik nih Bang, gitu. Udah baik-baik nih, lu udah dimaafin, udahlah kita udah seru jadi teman gue. Kenapa sih lu jadi pengen ngungkit luka lama? Iya, gue pernah ngomong gitu. Dan dia diem aja gitu. Nggak tahu, gue pengen balik lagi. Malah dia pernah ngomong, gue pengen mati sebagai elemen. Anjing. Bawa mati. Berat. Yang masih gue harus pingin, dari personal gue ya, masih pingin gue pertanyakan adalah gini. Apakah effort dia untuk masuk lagi elemen dan punya rasa yang kuat memiliki dan mau berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap elemen itu sama kayak rasa yang gue dapat pertama kali setelah gue diterima kembali lagi oleh elemen. Akhirnya gue harus punya, gue nggak bisa dengan tanggung jawab yang sama seperti dulu. Gue harus 2 kali 3 kali lipat dibanding yang dulu gitu ya kondisinya gitu. Karena gue udah pernah keluar dan masuk lagi untuk mendapat trust itu mahal. Trust itu susah sekali gitu kan. Effort dia sama nggak sama gue seperti itu? Itu yang mungkin malah harus lebih ya. Harus lebih gitu karena kalau ditanya apakah gue Lucky setelah masuk lagi elemen menjadi punya tanggung jawab yang sama dengan seperti dulu, gue sama Lucky harus lebih dari yang dulu menurut gue. Kenapa? Karena kita pernah keluar dan kita masuk dengan akhirnya untuk punya tujuan yang untuk jadi lebih baik lagi. Nah, ini sama nggak nih energinya itu, si Bang? Punya effort itu nggak? Punya komit yang sama nggak? Punya rasa sense of belonging dan rasa cinta yang sama terhadap elemen nggak? Nah, itunya yang harus tanya. Kalau cuma ditanya, gue pingin balik lagi, gue pingin mati sebagai elemen gitu misalkan. Itu kan sebagai statusnya aja nih, maksudnya sebagai apalagi butuh duit. Iya, makanya apalagi kita finance, tapi sininya itu effortnya sama nggak gitu. Karena jangan gue bisa balik lagi kayak dulu dong kayak gini. Ini beda nih kondisi tahun 98, sekarang 2023, lu harus lebih 2-3 kali lebih gila.
Kayak gitu kalau dari gua. Ya. Itu yang harus kita lihat menurut gua. Ya kita lihatlah nanti anak-anak. Anak-anak lagi susah ketemu sekarang. Ketemu cuma di tempat latihan. Tempat latihan. Ya, panggung. Ya nggak mungkin gue ngomong ini. Apa masalah Iya, ini. kondisinya beda. Sudah gitu, kalau di tempat latihan dia suka nongol lagi. Gue juga nggak ngomongin di depan dia. Bukan ngomongin namanya ngajak meeting. Iya. Ya kan? Iya. Nanti mungkin gue panggil satu-satu kali apa gimana. Iya. Karena kan kalau udah lagi kita pas manggung sama latihan itu lebih nongkrong ya sebetulnya. Iya, nongkrong. Bukan ngomong yang lebih hati ke hati, lebih ngomong ini gimana ya enaknya, beda momennya. Yang satu juga lagi sibuk jualan dodol. Dodol Garut, dodol Tasik, maka sering ke sana. Gitu. Oke, nantilah itu mah kita Iya. omongin lagi. Iya. Cuman yang pasti lu juga masih sama gue masih ragu ya. Iyalah, karena masih ada sedikit belum yakin 100% gitu ya. Bisi takut takut ini kesalahan. Itu ntar kalau ini gue yang kena nih gitu. Ada pasti Sorry ragu. Bang, kita ngomongin dulu, tapi benar. Tapi ya buat kalian ini adalah salah satu yang lagi dengerin, yang lagi lihat. Salah satu keputusan yang berat sebenarnya. Cuma boleh lah, silahkan kalian kasih pendapat kalian harus seperti yang mungkin itu bisa membantu kita ya. Iya. Dan kalau memang ada solusi yang kamu kasih, bukan cuma ngasih solusi, apa? Mungkin ada alasan yang kenapa gue harus keputusan itu gitu. Kasih tahu juga. Itu kadang-kadang membantu gue loh. Gue itu sangat bacain komen dan kadang-kadang membuka komen-komen itu membuka gue untuk iya juga nih. Benar juga nih gitu. Gue sangat membantu banget. Thank you banget teman-teman. Iya. Udahlah kita lupain aja dulu. Stres. Kumaha kayaknya pokoknya ini aja dulu lah. Terus sekarang di luar itu kan juga kita punya proyekan-proyekan lain dong. Gue ada band Om, gue ada Rocker Kasaru. Iya. Terus gue juga punya yang lain-lain. Terus lu juga punya Secret. Ada Secret. Dan gue lihat pasti terus jalan terus ini banget ya apa namanya produktif banget ya. Iya, ya itu kan sebenarnya proyekan di mana sesuatu itu sebenarnya band jarang ngumpul. Tapi kalau ngumpul langsung berbuat gitu ya. Iya gitu ya. Kan, Terus kalau udah berbuat ya masa nggak apa-apain gitu ya, rilisin aja dan apa gitu. Dan sekarang kan baru rilis single baru. Ya, jadi akhirnya ngapain sih kita harus keluar dari elemen untuk membuat sesuatu? Bikin aja. Iya gitu, nggak apa-apa juga gitu. Yang penting maksudnya kita tahu mana prioritas di saat di momen tertentu. Ya. Iya gitu. Terus dua-duanya kita tahu. Punya tanggung jawab yang baik gitu ke masing-masing yang istilahnya semuanya tetap bisa berjalan baik gitu. Itu mudah-mudahan bagus juga, sukses juga tuh si Other Secret. Kenapa sih Other Secret? Tadinya kan si Other Side. The Other Side. Simple gara-gara kalau dulu ngecek di platform ternyata yang namanya The Other Side banyak nih. Oh, itu jadi ya Other Secret. Terus kemudian ada beberapa masukan dari temen yang ini kebanyakan nih nama lu kalau gue nyari itu di platform lu yang keluar banyak nih gitu. Jadi akhirnya ganti Other Secret sekalian memang agak musiknya sedikit lebih light ya aja sekarang jadi lebih ringan. Jadi ringan. Tadinya kan nge-rock banget. Iya gitu tapi sekarang tapi masih tetap ada trompet, ada saksofon. Iya, masih karena itu ya maksud gua itu yang oke sih dia bikin grup rock tapi pakai saksofon. Iya, untung nggak ada harpa. Gitu. Ya, terus lu masih kalau sekarang klinik itu apa sih maksudnya? Kebetulan kan lu di-endorse apa gitu? Iya, gue di-endorse sama kebetulan gue jadi brand ambassador satu. Lu pasti tahu lah kalau brand lama itu namanya Aria Pro gitu Jepang. Aria Pro Jepang. Gue kan pemain bass dulunya. Oh iya, bass zaman dulu Aria Pro, gue bass pertama itu gue. Oh ya? Bass pertama gue kan beli Aria Pro dong. Wah. Iya, kalau anak 18-90-an pasti tahu Aria Pro. Iya. Dan Aria Pro. Kebetulan sekarang Aria Pro ada 2 tahun terakhir ini lagi reboot branding baru karena mereka sempat ngilang. Nah, jadi saya memang pakai Aria Pro dulu. Pertama kali main bass. Lu kalau nonton Andra Dewa Lagu Kangen, itu Aria Pro. Itu Aria Pro. Oh iya. Iya. Lu lagi di endorse dia? Sekarang lu brand ambassador ya? Gue brand ambassador ya sekarang gitu. Ada gitar akustik bolong nggak sih?
Ada. Bahkan akan masuk nanti. Mau ya. dong, Nah, boleh tuh Arya Pro. Mau gue gitar akustik. Nanti kau cobainin gitu. Nah, itu aja paling sekarang sama Valetan Nah, kalau lu bilang, oh gue sorry Fer, gue lagi jadwal dia penuh juga nih. Oh, gue lagi klinik. Gue pikir dia lagi di klinik atau lagi buka klinik nih. Wah, COVID udah lewat, ngapain buka klinik kita? Lu klinik gitu. Coaching klinik gitar itu ya. Sampai ke Surabaya segala macam. Ya, kemarin Surabaya ada pameran alat musik, pameran audio alat musik yang terbesar di Jawa Timur gitu. Nah, gue ngewakilin Arya Pro untuk memperkenalkan produk-produk Arya Pro. Dan itu bakal kemana aja, Sid? Berarti kan orang boleh nonton, datang boleh datang bebas gitu. Lu ngajarin? Enggak ngajarin, bukan lebih ngajarin. ngenalin tentang produk Arya Pro-nya. Ya tapi lu main dong? Tetap main. Nah itu kemana aja, Sid, bisa, Sid? Kalau ada nextnya tuh bisa biasanya nanti tergantung dari dealer-dealer daerah yang minta. Oh, nanti gue misalkan dealer ini minta ini dong Arya Pro, biasanya mereka ada tipe-tipe baru atau apa yang bikin mereka boost, biasanya nanti ada kerjasama lagi kayak gitu. Ada link yang mau gue kasih nggak? Apa? Wah, kalau IG-nya ada di Arya Pro Indonesia atau Arya Guitars. Kalau yang internasional kalau lewat lu ada harga khusus gitu ada? Oh, bisa. Tenang aja. Ada. Itu harus kemana? Gue kasih link IG lu atau link apa? Link gue bisa. Link Arya Pro Indonesia bisa. Ada signature nggak lu? Belum. Arya Pro ini masih... Arya Pro kan brand besar ya. Jadi... terus internasional. Untuk bisa sampai ke titik signature itu kan perlu ACC dan proses panjang. Gua sampai di ACC untuk jadi internasional brandnya Arya Pro yang... Lu internasional? Iya, untuk yang Indonesia. Bahasa Inggris dong. Untuk yang dari Indonesia, dan di ACC, ACC dari Jepang dan udah di ACC. Oke, berarti kalau ada diskon khusus kalau bisa pesan lewat lu? Bisa. Jadi nanti gua kasih linknya Instagramnya Adit, lu follow, lu DM, lu kalau mau itu lu silakan ya. Iya. Dit, thank you banget, Dit. Sama-sama. Kayaknya abis ini kita harus perlu meeting nih. Aduh, anak-anak kumpulnya kalau untuk gitu tuh rada susah ya. Sibuk masing-masing, semua punya kan beda ya kalau ngobrol gini pas di belakang panggung mah beda awalnya. Beda lah. Beda. Ngetawa melulu. Gitu. Karena band kita kalau udah di belakang panggung tuh sebenarnya jarang ngomong musik sebenarnya. Iya, kita ngomongin orang. Gibah. Sid, thank you banget. Sama-sama. Aduh, lu juga nggak ngasih solusi sih menurut gua. Salah lu kalau minta solusi ke gua, salah lu. Mungkin teman-teman semua tolong bantuin kita juga. Silahkan kalau mau ada. Tapi jangan cuman apa yang harus gue pikirin, perspektifnya apa, alasannya apa kira-kira yang siapa tahu gue nggak kepikiran atau Adit atau anak-anak nggak kepikiran. Karena ini menentukan nasib orang. Nasib kita maksudnya. Benar. Oke, Sid, thank you banget. Sama-sama, thank you banget. Kita ketemu berarti di panggung-panggung. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you. Yang udah minta Adit itu juga ini udah adain. Dan kita sangat bersyukur sekali kalau kalian nonton sampai habis, kalian subscribe, like, comment, share, dan kalau misalnya memang ada saran, silahkan. Kalau ada mau bintang tamu yang mana, silahkan di DM dulu bintang tamunya, di tag bahwa perkenalkan ada All You Can Hear, siapa tahu dia belum tahu. Terus boleh DM ke Ferdi All You Can Hear. Oke, thank you semuanya. Sehat selalu. Bye.